Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo semuanya, kembali lagi di channel Kaci Official, channel yang membahas review HP-HP murah. Oke, alhamdulillah kali ini kita dapat barang baru lagi dari brand Samsung S20 FE, RAM 8, internal 128GB, ori sign, garansi Indonesia. Oke, kali ini kita tidak unboxing, ini kita dapatnya di daerah kita ya. Jadi ini belinya bukan lewat toko online, jadi dapatnya di Facebook. Nah, lokasinya dekat di daerah kita, jadi kita ketemu COD. Kita dapat isinya ada HP, terus sama charger. Ini bukan ori ya, kepalanya bukan begini. Dan kabelnya juga bukan orinya. Oke, untuk kondisi HP-nya kita lihat. Sebelumnya kita spill dulu untuk harganya. Ini diposting di harga 1.100.000. Namun kita nego dapat di harga 800.000 rupiah. Apakah worth it? Nanti kita simak untuk kondisi HP-nya. Untuk bodi bagian samping, bagian bawah ini ada speaker, USB Type-C, dan mikrofon. Untuk bodinya ini masih menggunakan plastik bagian belakang itu. Bagian kanan ada tombol power sama volume, bagian atas tempat SIM, dan kamera ada 3. Adapun untuk LCD-nya ini sudah AMOLED. Kita coba perlihatkan, masih ori ini. Nah, ini kelihatan kalau masih ori. Jadi untuk harga 800.000 yang kita dapat ini ada minusnya, yaitu terdapat di bagian WiFi-nya off. Jadi HP ini hanya bisa digunakan dengan kartu atau paketan data. Jadi tidak bisa digunakan untuk WiFi. Kita sambil tunggu untuk HP-nya menyala sampai menu. Kita lihat untuk, nah ini pertama kali kita review HP flagship dari Samsung. Nah ini keluaran tahun 2020. Ada S20 biasa, ada S20 Ultra, dan ini yang S20 FE. FE itu kepanjangannya Fun Edition, jadi untuk seri lebih murahnya, begitu ya. Untuk kondisinya makanya ini yang bagian belakang masih plastik dan bagian samping atas bawah itu sudah menggunakan chrome. Jadi ada garis-garis itu untuk sinyalnya. Meskipun FE seri terendahnya, tapi ini masih tergolong flagship. Oke, alhamdulillah bisa nyala ini. Dan ini HP-nya sudah kita cek-cek semua, tapi belum sempat kita review. Kali ini kita review untuk HP-nya. Oke, yang pertama kita redupkan, kita lihat untuk spesifikasi HP-nya. Jadi keluaran tahun 2020, udah hampir 5 tahun atau 4 tahunan HP ini. Sebelumnya kita cek, karena ini belinya COD, pasti kita cek emailnya terlebih dahulu. Jadi emailnya apakah sesuai dengan dusnya. Kalau sesuai dengan dusnya berarti ini sign atau resmi Indonesia. Nah ini akhirannya 615 dan 617. Oke, sesuai ya. Jadi ini dusbook aslinya. Jadi untuk sinyal insya Allah aman. Oke, untuk email tembus ya, jadi ini istilahnya tembus, maksudnya bukan beda dengan dusbooknya, ini sama. Oke, kita lihat untuk tentang ponselnya. Nah, kelemahannya HP ini sudah tidak dapat update ya, mentok. Nah, ini S20 FE, email ada ini, terus informasi perangkat lunak. Nah, versi One UI nya 5.1, versi Android 13. Jadi ini udah mentok ya.
tidak bisa diupdate lagi, sayangnya itu ya, karena udah usia 4 tahun lebih. Dapatnya mentok di Android 13. Selanjutnya kita cek untuk memori dan RAM-nya. Nah, ini RAM-nya 8 GB, internal 128 GB. Dapatnya kita di harga 800.000. Untuk kamera istimewa ini, sangat jernih, kamera flagship. Nah, ini ada 0,5 juga, ultra width-nya juga normal. Terus kamera depan juga masih jernih karena LCD masih ori, jadi untuk bagian depan, kamera depan itu tidak pernah dibongkar, jadi masih LCD orinya. Oke, selanjutnya kita cek hasil untuk fotonya ini. Nah, kelihatan ya, masih jernih. Untuk minusnya tadi, satu di bagian WiFi, yang kedua itu di bagian speaker. Nah, untuk sinyalnya muncul ini, kita kasih kartu Tri. Nah, ini SIM 1 kita masukkan hanya SIM 1. Untuk sinyalnya itu muncul 4G. Terus dibuat YouTube ini jalan, tetapi minusnya tadi di bagian speaker. Jadi speakernya ini tidak berfungsi. Jadi sunyi ini, nggak bisa ngecek speaker. Jadi kata penjualnya ini minusnya di IC audio. Jadi untuk speaker apa saja itu tidak berfungsi. Tapi dengan harga segitu ya masih masuk akal atau tidak? Kalau normalnya yang dengan LCD yang ori dan shine itu harganya masih kisaran 3 juta 4 juta. Untuk WiFi, nah ini tidak bisa ya. Jadi WiFi-nya itu juga terpengaruh, tidak bisa menyala. Jadi untuk internetan ini pakai data. Gimana menurut kalian? Apakah worth it dengan harga 800.000 dapat HP flagshipnya Samsung S20 FE? Selanjutnya kita cek untuk bintang pagar kosong, bintang pagar. Kita fokuskan kamera terlebih dahulu. Untuk LCD-nya sangat istimewa ini, tidak ada shadow ataupun garis. Nah, warna merah, warna hijau, warna biru. Nah, speaker telepon juga nggak bisa. Untuk getaran, vibrate ini masih aktif, masih getar, masih normal ini untuk getarannya. Nah, ini untuk touchscreen atau sentuhannya, kita coba cek semua. Nah, normal ya untuk touchscreen. Jadi intinya kita dapat harga segitu ya, hitung-hitung dapat LCD lah, karena LCD dari Samsung juga lumayan mahal. Nah, normal semua. Untuk LCD tidak ada shadow ataupun garis atau saber. Ini warna hitam. Terus untuk mikrofon ini nggak bisa dicek karena untuk menghasilkan suaranya tidak ada. Dan LCD masih ori, ini fingerprint masih jalan ya. LCD masih normal. Coba kita browsing di Google Chrome. Untuk spesifikasi S20, karena baru pertama kali ini kita dapat seri Samsung S20 FE. Nah, ini ada FE 5G. Nah, ini nggak tahu ini yang 5G ataupun yang 4G. Kita coba lihat yang ini. Untuk rilisannya tahun 2020 benar. Terus layarnya Super AMOLED berapa, 1020 Hz.
Terus yang istimewanya ini ada Samsung DeX, jadi bisa dikonekkan dengan HDMI. Nah, ini tanda untuk bisa Samsung DeX itu USB Type-C 3.2. Jadi untuk USB 3 titik itu sudah support Samsung DeX. Nah, ini kemarin sudah video terdahulu kita coba dapat Samsung Note 10, kita aktifkan di layar DeX atau desktop. Jadi kalau yang kemarin kita dapat Note 10 itu LCD-nya rusak, jadi kita bisa ngeceknya lewat TV atau kita sambungkan dengan HDMI. Oke, mantap ya. Jadi HP flagship meskipun ada minus, ya nanti kalau mungkin ada yang minat dengan HP ini bisa kita jual lagi, atau maupun yang mau beli diperbaiki ya monggo, atau punya mesin yang bisa normal. Nah, ini karena LCD-nya juga mahal, anggap saja dapat LCD dengan harga 800.000. Oke, untuk fingerprint ini, nah ini kita coba. Nah, fingerprint normal karena LCD masih ori bawaan. Nah, cepat ya LCD. Oke, normal. Gimana menurut kalian? Apakah worth it dengan harga 800.000? Minusnya di bagian wifi sama speaker. Speaker apa saja tidak bisa ini karena kena IC audionya. Nanti mungkin kalau ada yang minat kita cantumkan link di deskripsi. Ada Tokopedia. Nanti kita cantumkan di situ bagi yang minat, atau mau bertanya dulu bisa lewat chat Tokopedia-nya. Oke, mungkin cukup review kali ini. Sekian dan terima kasih.